SCUT. SCUT itu South China University of Technology. Dan ini di belakangnya itu perpustakaannya. Ini kita udah di depan International Buildingnya ya. Kerja di Shenzhen, tinggal di sana dong? Enggak, tapi aku sebelumnya. kerjanya remote. Oh, kerjanya remote. Hebat nih kamu. Wah. Kampus. Ini ada keramik, nih ada Gucci tinggi. Aduh, kalau kesenggol udah deh amsyong. Ini ada lambang ini lucu banget. Lucu ya, ini ada kartun gitu. Dan ini apa nih? Ini Kak, Gitu. self-service gitu. Self-service. Kayak ini mesin print-printan gitu. Oh, mesin print-printan di sini nih. Bayar ya tapi? Enggak. Bayar ya? Tuh, ini mesin print. Fotokopi juga ada. Ya, ini mesin tayin fotokopi. Fotokopi include. Kalau ini apa? Mesin apa nih? Ini akan dicabut kayak nama rembes-rembes kayak gitu. Ini mesin untuk finance gitu. Oh, untuk ini yang data-data invoice kali ya. Itu. Ini di gedung internasionalnya. Ini bendera-bendera nih teman-teman. Tuh. Oh ini kelas internasional ya aktivitasnya. Ya, kita dulu suka banyak lomba-lomba. Wow. Of International Education South China University of Technology. Oh, Indonesianya ada teman di sini. Ih, Indonesia nih. Yes, ketemu. Satu, dua, tiga. Mau kemana sekarang? Udahan? Mau ke kelas katanya. Oh, Iya, kelas. dekat danau. Oh, mau lihat kelas sama dekat danau. Iya, Ya udah, iya. itu yang terakhir ya teman-teman, kita ngintip suasana kelasnya seperti apa. Yuk, yuk, yuk. Saya di sini deh. Ini kita masih belum muter semua loh, padahal Nggak usah, bisa gempor. beneran. Di sekolah gede banget. Ini polisi ya? Security-nya ya? Security. Ini mobil security nih, ngecek. Ini dibersihin terus nih teman-teman tuh. Bersihin terus setiap waktu. Jadi di sini itu bersih tuh, lihat tuh. Jalanan itu kotornya sama daun-daun aja, nggak ada sampah. Enaknya di Chongpo itu begitu sih, bersih, aman. Yang paling disuka. Transportasinya. Transportasi, makanan di situ, jadi gampang juga ya kalau mencari makanan. Di situ ada resto halal satu, di sana juga ada resto halal satu. Oh, di sini deket danau. Jadi enak kalau habis kelas gitu deket mau makan-makan. Oh, ini gedung perkuliahanmu di sini nih. Ini lagi dibersihin. Ini ada apa nih, madingnya? Nggak ada. Tapi ya tidak terurus. Lagi nggak ada bacaannya nih madingnya. Ini paling apa nih, mahasiswa. Oh, ini ya danaunya ya. Danaunya juga bersih ya. Ya cukup bersih lah. Biasanya Kayak lagi gini bersih, mah. nggak tahu hari ini kayaknya lagi dikuras keruh deh. Agak keruh tapi setidaknya nggak ini gitu, nggak item-item. Iya, nggak yang sampah gitu. Nggak sampah tuh, sampahnya ranting-ranting aja tuh. Ranting sama daun. Bersih lah. Kayak gini. Sama itu yang gedung kampus lagi ya di depan. Semuanya gedung perkuliahan. Oh, adem juga ya di sini. Di sini banjir nggak? Kalau kayak gini? Enggak ya. Nih mahasiswa jadi pada duduk-duduk sini ya, santai ya. Nyantai tuh, Enak ya. Ada jurusan seni tuh di situ depan. Itu biasanya buat sketch itu duduk di sini mungkin sambil nyari inspirasi ya. Nah, ini nih ada yang main skateboard.
tuh, ini di sini. Ini main skateboard. Nah, ini kelasnya ya, tulisannya. Ini juga ada perbatuan lagi nih. Banyak batu-batu. Di sana juga gedungnya, gedung kampus juga nih. Banyak ya. Dia itu fakultas ekonomi tuh. Tapi ini bangunan termasuk ini kampus lama ya. Tapi bangunannya sih masih nggak terlalu lama-lama banget ya. Masih terjaga gitu. Awet, nggak kelihatan kalau kayak kita mah apa sih yang kayak dari temboknya aja udah gimana gitu. Ini enggak terjaga tuh teman-teman. Padahal ini udah berusia 71 tahun. 71 tahun ini. School Design 2022 Graduation School of Design Sud. Oh, ini school sekolah desain. Oh, sekolah desain ini teman-teman. Oh, ini ada jamnya ya, jam 7 sampai jam 10. Oh, itu kelasnya ya. Ini gambar. Suasana kelasnya ya di Skut. Ini dosennya neranginnya pakai komputer. Dan ini ada waktu jam digitalnya. Dan itu pemandangan keluar ya. Ini masih pakai papan juga nih di sini. Ada screen juga. Ada screennya juga ya. Oke. Yuk. Barusan kita udah lihat ya ruangan kelasnya ya. Ini kayaknya yang lagi ada kelas kedenger ya sampai keluar, pakai mic ya, mikrofon ya. Ini di lantai atas, tapi saya nggak enak ya kalau shoot karena itu lagi ada studi. Takutnya kan kurang nyaman ya, jadi saya tidak shoot ya teman-teman. Jadi shoot di kelasnya aja. Sekarang kami mau jalan keluar nih. Tuh di sana ada yang main tenis nih teman-teman. Di sana itu lapangan tenis. Jadi ini lapangannya semua fasilitas olahraga itu free ya. Free, tidak berbayar, tapi memang khusus untuk mahasiswa. Jadi itu harus didaftarkan ya kalau misalnya mau menggunakan. Jadi harus melihatkan si kartu mahasiswanya nih teman-teman. Jadi di tiap kampus juga, ini di tiap gedungnya ini ada namanya vending mesin nih. Jadi nggak usah jauh-jauh ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia bubar ya, bubaran anak kuliahannya ya. Ini apa sih namanya tuh? Mata kuliahannya udah beres nih, baru pulang nih tuh. Tadi kan sepi ya, sekarang udah lumayan lah, banyak nih mulai bermunculan tuh. Banyak orang nih bermunculan. Nah teman-teman, sekarang kita lagi santai-santai aja nih. Di belakang kita ada danau. Barusan kita habis dari sana ya, yang tadi saya liatin kelasnya. Sekarang kita lagi santai-santai aja nih di danau. Dan saya mau tanya-tanya seputar mahasiswa yang dari Indonesia datang ke China itu prosesnya seperti apa sih? Kita tanya-tanya ya. Boleh ya? Boleh. Kalau memang mau S2 di sini, yang pastinya harus punya ini ya, ijazah S1 terlebih dahulu. Baik itu S1-nya di China maupun di luar negeri, semuanya bisa. Asalkan dia udah punya ijazah S1. Dan kebetulan kalau aku sendiri kan saat ini dapat beasiswa dari Chinese Government Scholarship. Jadi waktu itu tahun 2020 aku coba untuk apply di universitas ini memang. Dan untuk apply-nya sendiri itu, karena Chinese Government Scholarship itu ada 3 tipe. Ada type A, B, dan C gitu kan. Kalau type A itu biasanya melalui jalur KBRI. Kalau type B itu melalui jalur sekolah. Dan kebetulan aku sendiri adalah type B, yang dimana pendaftarannya itu melalui jalur sekolah. Jadi apa aja sih yang perlu dipersiapkan kalau untuk S2 gitu. Kalau untuk S2 sendiri sebenarnya untuk semua Chinese Government Scholarship persyaratannya hampir sama. Yang jelas kalau pertama kesiapan untuk bahasa ya, pasti harus ada sertifikat bahasa. Karena untuk kelas aku sendiri pakai bahasa Mandarin, jadi harus punya HSK minimal HSK 5. Iya, minimal itu HSK 5. Kalau memang ada HSK 6 ya lebih bagus lagi, bisa dilampirkan tuh gitu kan. Itu pertama adalah ada surat
sertifikat HSK dan juga HSKK. Kalau HSKK kan tulis, kalau HSKK-nya kan conversation ya, itu dua-duanya dilampirkan. Terus yang kedua itu harus ada surat rekomendasi dari dosen. Nah ini yang paling penting dosen nih. Yang di Indonesia? Iya betul, jadi dosen yang mengenal kita nih di Indonesia, jadi harus merekomendasikan. Dan untuk surat rekomendasinya ini harus level profesor, nggak boleh semua kayak yang guru-guru biasa S2 gitu ya. jadi harus yang benar-benar orang yang kredibel lah gitu, yang bisa memberikan rekomendasi ke kita gitu. Jadi itu harus ada 2 surat rekomendasi. Kalau umpamanya dulu nggak ada lause yang bisa ngasih surat rekomendasi atau lause yang nggak bisa bahasa Mandarin, nggak apa-apa. Kalau S1-nya dulu memang mungkin minta surat rekomendasi ke dekan pakai bahasa Inggris, itu juga bisa. Nanti bisa minta surat rekomendasi ke mereka. Terus yang ketiga yang perlu disiapkan itu adalah study plan. Study plan. Iya, itu jadi teman-teman ini juga penting nih yang perlu disiapin sama teman-teman. Karena study plan ini teman-teman harus bisa menceritakan gitu sih, aku ini orangnya seperti apa. Jadi kan harus mempromosikan diri kan, kayak aku ini orangnya seperti apa, kondisi aku seperti apa. Nanti ketika aku diterima nih oleh universitas ini, planning belajar aku ke depannya seperti apa gitu. Kayak contoh aku dulu buat semester tahun pertama planning aku adalah seperti ini, tahun kedua planning aku adalah seperti ini, dan ketiga menyelesaikan tesis dengan seperti apa gitu. Udah jadi, harus ada plannya. Iya, sudah harus ada plannya sendiri gitu kan. Jadi itu adalah 3 hal terpenting yang harus disiapkan awal-awal di sebelum teman-teman apply untuk program beasiswa tersebut. Dan ada juga persyaratan lainnya seperti ini ya, medical check up itu juga perlu dilampirkan. Terus habis itu surat keterangan ini apa ya, SKCK dari polisi, SKCK dari polisi itu juga dari sekolah waktu itu minta untuk dilampirkan. Itu juga teman-teman bisa melampirkan juga seperti itu. Nah kalau beasiswa ini ada penaltinya nggak sih? Misalnya kita berhenti di tengah jalan, itu harus bayar apa enggak? Kalau penalti sebenarnya saya kurang tahu untuk peraturan itu ya, tapi yang jelas kalau beasiswa itu setiap tahun itu ada seperti penilaiannya. Jadi setiap 2 semester sekali itu ada, kayak contoh jadi penilaiannya itu kita ada form nih kalau untuk Chinese Government Scholarship. Jadi dalam 1 tahun itu kita sudah menyelesaikan apa aja gitu kan. Terus habis itu harus minta tanda tangan ke profesor kita nanti. Jadi dalam 1 tahun itu kita mengikuti kegiatan apa aja kayak gitu. Ada ininya nggak sih minimum skornya gitu? Kalau kata kita mah menyelesaikan berapa SKS-nya gitu di Indonesia. Kalau itu saya kurang tahu juga ya, karena kan mungkin juga menyesuaikan ini ya, masing-masing jurusan kan SKS-nya beda-beda juga. Ya. Tapi kalau sepengetahuan saya, selama kita di sini aktif belajarnya, nggak bolos, terus habis itu punya komunikasi yang bagus dengan profesor kita, gitu kan. Ya, kalau kitanya misalnya tiba-tibanya di tengah-tengah kita itu studi kita tuh drop gitu, turun nilai-nilai turun, terus kita juga di absen tuh ya kelihatan bolos-bolos, itu pasti akan dicabut toh? Bisa otomatis. jadi, iya. Bisa jadi kena evaluasi. Bisa itu jadi pasti, tidak diteruskan. Pasti ada dinilai juga kan? Iya, betul. Bisa jadi tidak diteruskan juga untuk beasiswa di tahun depannya. Meskipun kita dapat beasiswa, contohnya kayak saya kan 3 tahun ya program belajar, tapi setiap tahunnya itu tetap dievaluasi gitu kan. Performa saya selama 1 tahun belajar itu seperti apa? Seperti itu. Berarti untuk kesempatan dapat beasiswa dan dicabut pun bisa tergantung kitanya ya. Iya, betul, betul. Dari kita sendiri, maksudnya jangan enak-enakan nih. Jadi belum tentu ya misalnya nyantai. kita udah dapat beasiswa, oh pasti ini sampai beres gitu, nggak bisa kayak betul, gitu ya. Betul. Jadi memang ada penilaiannya tiap tahun gitu. Betul, ada penilaiannya setiap tahun, dan juga ada batas waktunya nih. Batas waktunya. Jadi contoh kalau untuk program saya sendiri itu kan 3 tahun belajar nih gitu kan. Jadi 3 tahun belajar, kalau seumpamanya saya sampai extend gak lulus dalam 3 tahun, ya udah nggak ada beasiswa lagi di tahun keempat gitu. Jadi saya harus bayar sendiri untuk tahun keempat. Makanya harus benar-benar selesai dengan waktu yang ditentukan, nggak boleh molor. Gitu itu teman-teman tuh. Untuk beasiswa. Tantangan juga ya. Iya, tapi betul. Untuk dapat beasiswa dari Indonesia ke China susah nggak sih? Ada berapa kuota dari Indonesianya? Kuotanya terbatas nggak? Kuota sebenarnya dari pihak government sendiri tidak pernah membuka secara langsung kuotanya berapa gitu, enggak.
tapi biasanya ya seleksinya bisa dibilang gampang susah gitu kalau untuk seleksinya sendiri, karena kan kita harus bersaing dengan teman-teman dari negara-negara lain juga kan. Jadi ya pastikan dari kita sendiri HSK kita nilainya juga harus bagus, study plan kita juga harus bagus. Oh, dan satu lagi nih, kalau untuk di SUT sendiri untuk program S2 kita sudah harus menghubungi profesor. Jadi sebelum kita masuk itu kita harus udah dapat harus cari profesor untuk membimbing kita tesis nanti itu seperti apa. Jadi meskipun semua kelengkapan nih kita sudah ada, nilai kita bagus, tapi nggak ada profesor yang mau sama kita, ya kita juga nggak bisa apply beasiswa gitu. ini. Iya, kalau betul. misalnya nyari profesor itu direkomendasiin dari kampusnya atau kita cari tanya-tanya gitu ke kampus? Nah ini kalau aku dulu aku cari di websitenya SUT. Jadi kayak jurusan aku kayak communication journalism itu siapa aja sih profesor-profesor di sini yang bisa membimbing mahasiswa S2, apalagi yang mau menerima mahasiswa internasional. Jadi dari situ aku searching gitu kan, seperti profil dosen-dosennya seperti apa, profesornya, terus arah penelitian mereka seperti apa, baru nanti perkenalan diri dengan kirim email gitu ke dosen-dosen gitu. Pernah ditolak gak sih? Pernah ditolak juga. Aku dulu ngemail ke 3 profesor, yang satu nggak balas sama sekali, yang satu nolak karena kuota untuk bawa mahasiswa asingnya udah penuh, yang satu alhamdulillahnya mau nerima, dan tapi harus melalui proses interview terlebih dahulu. Seperti itu profesornya Chinese? Ya, Chinese. Chinese. Ya, orang-orang China profesornya. Berarti kalau untuk tiap tahun pasti ada ya, untuk Indonesia tuh dibuka terus ya beasiswa dari pemerintah ini. Cuma kuotanya mungkin terbatas kali ya? Iya, kuotanya yang terbatas gitu. Jadi kita sendiri yang itu harus kuotanya Ovi kan dari Malang ya? Aku aslinya aku lahir Sidoarjo tapi besarnya di Pasuruan. Oh, besarnya di Pasuruan. Nah, waktu ambil beasiswa ini ngambil daerah mana? Jadinya area mana di Indonesia? Sebenarnya nggak pakai ambil daerah ya, jadi kita langsung daftar aja di website kampus. Oh, gitu. Langsung nggak misalnya kan kalau sepengetahuan saya misalnya per provinsi, misalnya dari kampus ini nih buat Indonesia ditaruh 100, tapi 100 ini untuk seluruh kota di Indonesia, nggak gitu? Nggak seperti itu. Jadi nggak dibuka kayak Indonesia 100, Thailand 100 atau enggak. Jadi siapa yang berprestasi, siapa yang berhak mendapatkan beasiswa itu ya dia yang akan mendapatkan. Jadi bukan daftar dari area mana. Bukan. Karena setahu saya pernah dengar katanya ini saya dapat dari Chinese government itu di area Surabaya, ada yang di area Jakarta, ada yang kayak gitu. Itu biasanya dari sekolah-sekolah sama kampus-kampus ya? Mungkin itu kerjasama dengan sekolah institusi gitu ya. Karena kalau saya kan mandiri nih. Mandiri langsung? Iya, mandiri langsung. Jadi benar-benar yang cari info sendiri di website, daftar Taunya sendiri awalnya di dari website, mana sih? Gitu. Taunya dari mana ya? Karena dulu di tahun 2015 kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar di kampus ini juga nih, dapat beasiswa Confucius Institute, dan kebetulan waktu itu kampus saya Universitas Negeri Malang itu juga kerjasama dengan SUT, dan saya dapat beasiswa 1 tahun di sini untuk belajar bahasa. Dan ini waktu setahun di sini itu infonya dari mana? Itu dari sekolah. Dari sekolahan. Jadi kerjasama, bukan S1. Oh, S1. Iya. Universitas Negeri Malang. Iya, betul. Jadi ada berarti di kampus kerjasama. Berarti kampus Indonesia pun kerjasama sama kampus yang di China. Iya, terus nanti memberitahu kalau di sini itu lagi ada pertukaran pelajar gitu. Iya, semacam seperti itu. Jadi ada beasiswa gitu setahun. Beasiswa setahun. Terus dari situ ada info lagi tambahan, ada beasiswa untuk yang kayak S2, S1. Iya, betul. Karena kan dari sini banyak ketemu nih sama teman-teman, banyak dapat info. Entar lanjut aja di sini kan bisa apply banyak tipe beasiswa seperti itu. Ya akhirnya coba untuk apply S2 di sini seperti itu. Berarti teman-teman ya, untuk info beasiswa Chinese government itu ternyata didapat dari kampus-kampus di Indonesia. Jadi kampus-kampus di Indonesia sih kayaknya nggak hanya di Universitas Negeri Malang aja, tapi mungkin seluruh kampus di Indonesia itu sebenarnya banyak. Teman-teman mungkin bisa dicari infonya juga, atau misalnya bisa langsung ke website ya. Ke websitenya Chinese Government Scholarship. Oh, Chinese Government Scholarship namanya. Dan nanti setahu saya itu ada 2 ya yang Chinese Government Scholarship itu, yang ada Confucius. Iya, Chinese Government Scholarship dan juga Confucius Institute. Oh, ada 2. Ada websitenya juga ya dua-duanya. Ada. Dan itu bisa dicari secara mandiri. Jadi kita langsung jalur masuk ke website, kita cari-cari info di situ. Itu nanti ada syarat dan ketentuannya seperti apa diikutin. Betul. Dan itu untuk ujiannya di Indonesia, ujiannya tuh kan di Indonesia ya untuk masuk ke sini. Dilakukan ujian untuk mendapatkan beasiswanya itu ada ujiannya kan? Kalau aku S2 ini nggak ada ujian. Oh, tapi kalau S1 tahu nggak?
Ada tergantung ujiannya jurusan. Oh, tergantung jurusan. Tergantung jurusan. Ada yang pakai ujian tulis, ada yang nggak pakai. Oke, nanti sepertinya saya harus tanya-tanya lagi nih ke mahasiswa yang S1 ya, karena dia ini mahasiswa S2. Iya, betul. Nanti teman-teman, nanti saya kalau ada waktu saya ketemu mahasiswa yang S1, saya tanya lagi ya tentang program beasiswa S1-nya. Makasih loh Ovi, udah diajak muter-muter keliling-keliling nih, ngabuburit nih ceritanya ya kita. Mudah-mudahan ada kesempatan ketemu lagi ya teman-teman. Ya. Tempat tenis ya? Iya. Tempat tenis. Oh, ini ada di gambar-gambar nih. Ini kita habis nongkrong di danau, sekarang udah sore ya. Sekarang saya mau dijemput suami saya, kita mau jalan buat cari makanan nih. Bentar lagi berbuka ya. Jadi kita mau cari makanan di sini nih. Di sini tuh ada, dulu ada tuh saya pernah shoot di vlog sebelumnya ya. Saya main-main ke area sini. Ada tempat makanan khusus mahasiswa. Jadi banyak tempat makanan gitu dan street foodnya. Kita mau ke sana ya. Sekarang kita lagi jalan mau nyamperin suami saya nih. Yuk. Ini kantin yang tadi kita datengin bukan? Beda. Oh beda, berarti kantinnya ada banyak. Ada dua. Di sini juga ada halal juga. Ada, cuma ada di kantin satu. Ini oh, kalau yang di sini nggak ada halalnya, cuma kantin yang awal-awal teman-teman. Oh ini udah ke jalanan umum ya? Iya. Oh ini nih ada yang olahraga teman-teman tuh. Udah rame ya sore. Ini ada yang basket. Kita jalan lewat sana deh, lebih deket. Rame ya kalau sore. Ini udah jam 5:30 nih teman-teman. Tuh di sana juga lapangan. Kalau di sana lapangan sepak bola, sini lapangan basketnya nih. Yang di atas lapangan bola. Dan rame ya kalau sore teman-teman. Dan di sini penuh banget nih sepeda sewaan. Tadi kita sepi ya, sekarang udah ramean ya. Kerasa auranya kalau ada rame banyak orang. Lebih hidup. Ini kita lihat ya kantinnya teman-teman. Ini bisa nembus ke sana. Ya udah, nembus aja. Sembari jalan kita lihat-lihat ya. Ini ada anak kecil. Tuh, ini kampusnya ya. Banyak orang nih teman-teman kalau udah sore tuh. Kita mau jalan ke sana, tembus. Tuh makanannya di sana. Ini ininya nih, beres-beres. Tuh tembus-tembus ke sini, keluar-keluar. Ini buat nyimpen payung tuh di sebelah. Tuh tembus-tembus ke sini. Ini ada bacaannya nggak? Oh, ini dia jual ini nih. Oh ada ini puding. Terus ini ada cincau ini. Ada makanan khas Guangdong ya ini. Tuh kan udah banyak orang. Di sana asrama kayak dosen, staff-staff. Oh, ini asrama dosen sebelah sana. Staff-staff. Makanya tadi bisa lihat ada orang tua bawa anak-anak. Oh, jadi nggak apa-apa ya, soalnya keluarga kan ya. Nah, di sini juga banyak mobil. Banyak mobil. Iya tuh. Tuh udah lumayan rame teman-teman. Asramamu di sini ya? Iya, ini asrama Selina Bilas. Boleh lihat nggak? Kalau ada ayah aku bisa bawa masuk. Oh, ada ininya ya, ibu asramanya ya? Oh, jangan deh. Nggak enak kalau ada ai-ai. Pasti tahu kan ya, Iya, kalau apa penghuni dari luar gitu. Udah apa Ada nggak sih kejadian anak asrama bawa orang luar terus ketahuan sama ai-nya? udah kegap di depan, kayak Ayu udah hafal banget wajah Terus anak-anak. diomongin, Iya, ditegur. langsung ditegur gitu. Nggak Oh. boleh masuk, gitu. Oh gitu ya. Orang tua pun nggak boleh masuk. Keluarga nggak boleh masuk. Iya, nggak boleh masuk. Jadi waktu Harus itu, ada izin dulu. kayaknya izin juga nggak boleh karena waktu itu ada teman-teman China itu yang dianterin sama mama papanya. Terus bawain koper gitu kan. Habis masukin kopernya gitu langsung ditegur sama ibu asramanya. Nggak boleh. Orang tua nggak boleh masuk, harus tunggu di luar gitu. Oh. Jadi Tuh, agak teman-teman lumayan strict. ketat ya, strict ya. Kalau di Indonesia mah ya cincai aja lah. Bebas. Kalau di sini strict teman-teman, karena memang di sini kalau di China itu
yang paling utama itu keamanan, teman-teman. Ya nggak salah juga sih sebenarnya untuk apa ya, untuk nyortir orang nggak sembarangan masuk demi keamanan bersama. Dan ini juga mahasiswa juga bisa fokus kan untuk studi aja, jadi nggak fokus aneh-aneh gitu, nggak macem-macem. Ini kita sudah sampai nih di luar gerbangnya. Suami saya nanti mau jemput di luar situ, teman-teman. Nih wangi, bunga apa nih, wangi banget teman-teman. Ini asrama nih teman-teman, banyak nih, lega banget nih. South China University ini baru yang kampus city ya, belum yang 2 bagian lainnya, itu lega. Sama gedenya. Nah kita nunggu di sini aja nih, ya ke sini. Nah ini udah nyampe nih teman-teman nih.